Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ibadika salihin wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf' wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa numikum fid dharain amin. Ila qawlihi wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam as-safaru qit'atun minal adab. Bepergian qit'atun minal adab, semacam atau bagian daripada azab. Ketika kita bepergian untuk apapun, lah bepergian itu semacam daripada azab. Azab itu apa? Azab itu sesuatu yang menyakitkan. Apa yang menyakitkan dari bepergian itu? Bukan berarti disiksa orang yang bepergian. Ada perbedaan antara ulama. Kalau di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, azab yang dimaksud di situ adalah terusan hadis itu, yaitu yamna'u ahadukum ta'amahu wa naumah. Ada riwayat yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa naumah. Macam azab dari bepergian seseorang tidak bisa makan, minum dan tidur seperti biasanya. Ada orang itu makannya ditentukan jam sudah. Jam sekian saya harus makan, paginya, siangnya, malamnya. Karena perjalanan akhirnya makannya itu bisa mundur jauh. Lah ketika mundur jauh dari jam yang biasanya, dia pasti merasakan apa? Kelaparan. Itu nau'un minal azab. Semacam daripada azab untuk dia. Begitu juga orang yang biasanya tidur siang. Ketika perjalanan membuat ia enggak tidur siang. Lah karena enggak tidur siang, sorenya atau malamnya tidak memiliki tenaga atau tidak fit secara sempurna. Ibarat lampu itu cahayanya meredup. Kenapa? Tidak dicas dulu siangnya, sehingga dia merasa lemah. Sehingga dianjurkan oleh Rasulullah, fa idza qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahli. Kalau sudah selesai tujuannya, apa yang diinginkan daripada bepergiannya tadi itu, falyu'ajjil ila ahli, segera pulang. Itu yang disebutkan di dalam hadis. Jadi macamnya azab yang dimaksud adalah tidurnya, makannya, minumnya tidak seperti biasanya, sehingga dianjurkan untuk segera pulang ketika selesai daripada tujuannya. Adapun Imamul Haramain ketika ditanya tentang hadis ini, kenapa bepergian itu ada semacam azab?
Alasannya Imamul Haramain ketika beliau menggantikan posisi ayahnya. Beliau menggantikan posisi ayahnya, kemudian ditanya, kenapa bepergian itu ada semacam daripada azab? Dijawab oleh beliau, firakul ahbab. Karena di dalam bepergian itu berpisah dengan orang-orang yang dicintainya. Suami bepergian, meninggalkan siapa? Meninggalkan istrinya, orang yang dicintainya. Atau seorang anak bepergian, meninggalkan kedua orang tuanya yang dicintainya, ya. Dan semuanya. Nah, karena itu dikatakan gid'atun minal azab. Walaupun juga ada yang menyatakan safiru tagnamu, lakukanlah perjalanan bepergian, tagnamu, kamu akan meraih keuntungan. Karena bepergian itu ada yang nggak dapat apa-apa, ada yang dapat. Lah tergantung siapa? Tergantung yang melakukannya. Ulama misalnya. Ada ulama itu ia berpegangan dengan pendapat yang kekeh, nggak bisa nego, minta keringanan atau apa nggak bisa. Wis ini. Lah ketika ia melakukan perjalanan yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan, ibarat kalau orang itu kuper, tapi kupernya ini bukan dengan orang lingkungan. Kalau dengan orang lingkungan dia mengerti, kuper dengan keadaan. Dia berada di satu tempat, belajar dari tempat itu, tinggal di tempat itu misalnya. Ini biasanya kolot, kuper. Lah ini ketika melakukan perjalanan keluar, itu bakal mendapatkan banyak faedah, banyak manfaat. Satu, karena beliau ulama, memiliki sudut pandang yang luas, pemahaman yang dalam. Lah ketika keluar melihat, kembali ke daerahnya, ke tempatnya, itu akan lebih lunak dalam memberikan hukum dan yang lain sebagainya. Itu lebih lunak, bukan berarti nyimpang, bukan. Kenapa? Membaca keadaan yang di luar. Keadaan itu kan nggak sama daerah kita dengan yang di luar. Lah ketika kembali, ternyata gini, masalah ini, masalah itu. Lah mereka melihat dari segi hukum yang ada. Nah, ketika kembali itu mulai fleksibel, bisa ngikuti. Dalam arti bukan berarti memberikan hukum yang ringan atau dhaif dan enggak, tapi memberikan pendapat yang kuat tapi lebih ringan dari yang pertama misalnya. Atau orang yang pemikir, dia kalau melakukan perjalanan melihat, dipikir dan sebagainya, ini mendapatkan keuntungan. Tapi kalau kita bepergian, cuma hanya ngelihat tok, wapi yo, enak anak ngono tok, pulang, tidak dapat apa-apa. Dapat seneng hati, iya ketika di sana, kon mulai cerita sedilut maring ngono sumpek meneng kon. Karena apa? Pulang dicelok dompete, wadah, sumpek lagi. Tapi kalau orang-orang yang seperti itu nggak akan. Kenapa? Ia pulang membawa sesuatu, pengetahuan, ya,
pola pikir dan yang lain sebagainya yang membuat ia semakin dewasa, ya, dan yang lain sebagainya. Lah apakah bertentangan dengan hadis ini? Enggak ada bertentangannya. Loh ini katanya kit aminal azab, kok ini dikatakan bepergianlah kamu akan mendapatkan keuntungan. Loh, kit aminal azab itu kan dari sisi tidurnya, makannya, minumnya atau berpisah. Nah, tapi dalam sisi lain, masa kita haji, ya, berpisah kemudian nggak mendapatkan apapun? Dapat kemuliaan, dapat keistimewaan, bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, ya, bisa melakukan ini dan itu dan yang lain sebagainya. Jadi sama sekali tidak bertentangan hadis ini dengan hadis yang setelahnya, yang sebelumnya. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Tidak halal untuk seorang muslim alias haram bagi seorang muslim an yahjura akhahu, menghindari, menjauhi saudaranya muslim, fawqa thalathati ayyam, lebih dari 3 hari. Di sini dikatakan muslim bukan mukmin, karena mukmin nggak mungkin melakukan ini. Ya, orang mukmin tidak akan melakukan ini. Yang melakukan ini muslim, karena muslim itu masih apa? Ibarat sekolah itu SD, ya. SD atau masih kelas rendah. Makanya orang mukmin dengan muslim ada perbedaan. Kalau muslim mungkin bisa bohong, kalau mukmin nggak bisa bohong. Ya. Ketika Rasulullah ditanya, apakah seorang muslim itu berzina minum? Iya. Ya. Apakah seorang muslim itu berzina minum? Iya. Tapi ketika ditanya apakah berbohong, Nabi mengatakan enggak. Orang mukmin enggak berbohong. Nah, makanya di sini dikatakan la yahillu li muslimin, bukan li mukminin. Haram bagi orang muslim. Kenapa? Hal ini tidak akan mungkin dilakukan orang-orang yang beriman. Apakah haraman? An yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam, menjauhi, menghindari saudaranya lebih dari 3 hari. Menghindari ini karena nafsu, karena nafsu. Dengar omongannya yang nggak enak, atau perbuatannya, sikapnya, kemudian dihindari lebih dari 3 hari, haram. Jadi saling menghindar, saling memusuhi lebih dari 3 hari karena nafsu, karena syahwat, haram. Lah kemudian untuk meleburnya itu bisalam minimalnya, mengucapkan salam. Siapa yang mengucapkan salam terlebur dosa dari dia, walaupun nggak dijawab. Salami nggak dijawab, si loro ati misalnya, sudah yang mengucapkan salam terlebur dosa dari dia, habis sudah dosanya. Kalau disalami kemudian jawab, malaikat mendoakan keduanya. Tapi kalau disalami nggak dijawab, ini setan dibumbui sama setan. Permusuhan itu agar tetap terus berlanjut. Naudzubillah min dzalik. Kenapa kok dikasih batas 3 hari? Itu maksimal emosi amarah dalam seseorang itu bertahan 3 hari. Bertahan 3 hari. Makanya jangan terlalu dipikirkan. Kalau dipikirkan berlanjut. Omongannya dipikirkan, mana saat yang ini. Mana dipikir meneng. Wah terus, nggak mungkin mari. Tapi kalau emosinya saat itu meluap, kemudian nggak dipikirkan sama dia, nggak dihiraukan, 3 hari surut. Selesai. Apalagi bapak-bapak mbah-mbah, nggak lucu lah.
ndak wawu-wawuan. Kowe arek TK. Seperti anak TK. Ingat rambutnya, ingat usianya. Bukan TK lagi, masalah omongan atau masalah sikap kemudian dibawa terus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Balik TK meneng dah. Mestinya tambahnya usia itu bisa apa? Bisa lebih dewasa. Ini tambah usia bukan lebih dewasa tapi lebih ke kanaan. Loh. Ya kenapa sekolahnya naik ke SD ke SMP, nggak tetap aja di TK? Kan enak. Isok main perusutan dan yang lain sebagainya. Jadi jangan lebih dari 3 hari. Kalau itu karena emosi, ya, karena nafsu, karena syahwat. Tapi kalau bukan karena emosi, bukan karena syahwat, ada sebab. Nah, sebab ini pelanggaran syariat, larangan dalam agama. Loh, ini hindari, jauhi, bukan berarti nggak mengucapkan salam ketika bertemu. Ya. Menghindari dalam pergaulan, pertemanan, persahabatan. Tapi kalau ketemu tetap kalau salam ya dijawab salamnya. Atau kita memulai mengucapkan salam, tapi nggak ngumpul lagi. Ya. Kenapa? Nggak pantas untuk dijadikan teman atau sahabat. Ya. Jadi lebih dari 3 hari nggak apa-apa. 1 bulan, 1 tahun nggak apa-apa. Ya. Asalkan sebabnya itu adalah kemungkaran, ya, kemaksiatan. Boleh lebih daripada 3 hari, tapi bukan berarti ketemu nggak nyapa, pelerak-peleroan, enggak. Ya. Assalamualaikum. Ya. Tapi nggak ngumpul, nggak duduk dan lain-lain sebagainya. Ya. Wallahu alam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman dari apa yang diajarkan oleh beliau dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.